Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Justin Laresde Dan saya Anastasia Gracia Sulistio. dan kami berdua dari SMPK 7 Penabur Jakarta. Dan hari ini kita akan menjelaskan tentang AI dan kreativitas digital, langkah BPK Penabur mewujudkan inovasi masa depan. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar tentang artificial intelligence? Atau mungkin AI? Atau mengenai aktivitas yang melibatkan kreativitas secara daring? Mungkin banyak dari kita sudah mengenal AI dan kreativitas digital, terutama para pelajar remaja Gen Z dan Gen Alpha. AI adalah kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Intelektual manusia mampu menciptakan sebuah karya. AI memberikan alat dan sumber daya yang mempercepat dan memperluas batasan kreativitas digital. Sementara teman-teman, kreativitas manusia tetap menjadi penggerak utama. Maka, AI dan kreativitas digital merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai informasi, salah satu kreativitas teknologi yang sekarang telah digunakan oleh BPK Penabur Jakarta yaitu Google for Education. Tahukah teman-teman, program dari perusahaan Google yang satu ini menyediakan beberapa layanan seperti Google Account, Gmail, Google Drive, Google Classroom, Google Docs, dan lain sebagainya. Adapun layanan Google yang mengandung AI seperti autocorrect dalam menuliskan sebuah teks dalam Google Docs. Hal ini digunakan untuk membantu menjalankan fungsi layanan Google Docs dan mempermudah penggunanya. Lalu, apakah banyak orang menggunakan AI? Pada saat ini, AI telah berkembang sangat pesat di seluruh dunia, terutama dalam kalangan pelajar remaja di Indonesia. Teman-teman, kalian tahu gak bahwa 87% pelajar Indonesia menggunakan AI? Apakah kalian salah satunya? Angka ini merupakan ketiga terbanyak di dunia. Berdasarkan survei yang ditunjukkan kepada peserta didik pada salah satu sekolah di BPK Penabur Jakarta, menunjukkan bahwa 89,5% dari 428 responden mengaku pernah menggunakan AI dan platform sejenisnya. Banyak peserta didik menggunakannya untuk membantu menyelesaikan tugas, seperti mencari ide dan referensi, membantu membuat presentasi, dan mengecek jawaban tugas. Kemajuan teknologi ini tentunya berdampak dan bahkan mengubah sebagian cara hidup remaja, terutama peserta didik BPK Penabur Jakarta. Teman-teman, tahukah kalian program apa yang telah diterapkan oleh BPK Penabur Jakarta untuk mendukung perkembangan keterampilan peserta didik dan digunakan dalam proses belajar, terutama di sekolah? Beberapa aplikasi yang saya maksud adalah Kahoot dan Quizzes. Aplikasi kedua ini digunakan untuk membuat soal secara otomatis dengan tingkat kesulitan yang dapat diatur, sehingga cukup menantang bagi peserta didik. Selain itu, aplikasi ini memberikan dampak positif untuk peserta didik, yaitu tampilan visualnya yang menarik, sehingga dapat memacu motivasi dalam belajar. Dan semakin sering peserta didik menggunakan AI, maka dampak positifnya akan semakin terasa dengan mereka. Bagaimana dengan sekolah kalian? Apakah kalian memakai aplikasi yang sama juga? AI juga memungkinkan peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun melalui penggunaan platform digital. Media tersebut dapat meningkatkan kreativitas digital dan membantu dalam memahami topik yang sedang dipelajari. Salah satu media yang digunakan oleh BPK Penabur Jakarta adalah Google for Education. Semua guru BPK Penabur Jakarta menggunakan salah satu fitur Google for Education. Kira-kira fitur apa yang penting digunakan ya teman-teman? Ya, Google Classroom. Google Classroom berguna untuk mengirimkan bahan pelajaran. Peserta didik dapat mempelajari bahan pelajaran dimanapun dan kapanpun. Adapun beberapa platform yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas dengan cara memaksimalkan kreativitas digital dan AI antara lain yang pertama, GeoGebra.
Platform tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran matematika di kelas dan memiliki fitur-fitur seperti membantu dalam membuat grafik. Kedua yaitu PHET, yaitu sebuah platform yang mengutamakan penggunaan lab secara digital untuk pelajaran fisika dan biologi. Yang ketiga yaitu OLabs. OLabs merupakan sebuah platform yang hampir memiliki fungsi yang seperti PHET. Guru dapat memanfaatkan fitur-fitur di atas untuk memberikan pengajaran yang lebih baik pada peserta didik, terutama mengenai pengembangan kreativitas digital. Namun, kesalahpahaman saat menggunakan AI dapat terjadi. Hal tersebut dikarenakan AI masih belum sempurna, sehingga terkadang kurang mengerti perintah atau pertanyaan yang diberikan oleh penggunanya dan memberi informasi yang kurang tepat, kurang seperti yang diinginkan, atau bahkan informasi palsu. Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Stanford AI Lab, menunjukkan bahwa sistem AI saat ini seringkali kesulitan dalam memahami konteks dan nuansa dalam percakapan, terutama ketika berhadapan dengan kalimat yang ambigu atau tidak lengkap. AI seringkali memberikan respons yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan maksud pengguna karena keterbatasan dan pemahaman bahasa manusia. Guys, sekarang kalian takut gak menggunakan AI? Selain adanya dampak positif, berdasarkan survei yang telah kami laksanakan kepada peserta didik salah satu sekolah BPK Penabur Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025, sebanyak 39,6% dari 428 peserta didik telah merasakan dampak negatif dari penggunaan AI yang berlebihan. Dampak-dampak tersebut seperti mengurangi kreativitas, menjadi terisolasi dari dunia luar, dan masih banyak lagi. Tahukah kalian? Banyak dari para pelajar akhir-akhir ini mengalami ketergantungan dalam penggunaan AI, sehingga beresiko memberikan banyak masalah mental. Bahkan, kemungkinan besar peserta didik yang menggunakan secara berlebihan dapat menjadi malas dalam bersosialisasi pada kehidupan nyata, sehingga mempengaruhi kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara nyata, serta tidak terlatih untuk berpikir cara menyelesaikan suatu masalah sendiri. Selain itu, sebagian besar mewajibkan penggunanya untuk memasukkan data pribadi seperti password atau alamat email yang sangat berisiko untuk dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Teman-teman, jadi ini namanya IFP. IFP biasa digunakan dalam proses belajar mengajar di BPK Penabur Jakarta. Teman-teman, jika kalian bisa lihat di sini aku sudah membuka Google Docs. Dan di Google Docs tersebut ada autocorrect. Jadi harusnya ini burung merpati, dan aku salah tulis nih jadi burung merputih. Dan di autocorrectnya bisa seperti ini. Jadi gimana guys? Apakah di sekolah kalian ada IFP seperti kita punya? Setelah mengetahui dampak positif dan negatif tadi, kita memerlukan solusi untuk mengatasi dampak negatif yang ada. Peserta didik memerlukan lebih banyak kesadaran dan kontrol diri dalam penggunaan AI, sehingga tidak mengalami ketergantungan. Namun, penggunaannya tetap cukup untuk mendukung produktivitas dan tidak menghalangi interaksi sosial. Peserta didik harus beradaptasi sehingga muncul rasa percaya diri terhadap penguasaan teknologi masa kini. Selain itu, peserta didik harus mengembangkan kreativitas pribadi agar muncul rasa percaya diri terhadap hasil karya sendiri yang autentik. Tidak disarankan bagi peserta didik untuk menyalin sepenuhnya jawaban dari AI. Sebaiknya AI hanya dijadikan sebagai referensi. Namun, peserta didik tentunya tidak dapat melawan dampak negatif sendiri. Diperlukan pertolongan dan dukungan dari guru-guru sekalian. Untuk mendukung peserta didik, guru dapat memandu penggunaan AI hingga seimbang. Kira-kira apa yang dapat guru lakukan untuk mendukung keseimbangan penggunaan AI?
Guru dapat mengajar menggunakan teknologi dan keterampilan bersosialisasi untuk mengembangkan kreativitas digital peserta didik. Pihak sekolah telah juga ikut berkontribusi dalam hal ini, yaitu dengan meningkatkan literasi digital peserta didik. Kesimpulan dari penjabaran ini adalah bahwa AI dan kreativitas digital merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam dunia pendidikan. Penggunaan AI dalam pembelajaran seperti melalui platform Google for Education dan aplikasi edukatif lainnya seperti Kahoot dan Quizizz dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Anastasia, sini. Meskipun AI membawa dampak positif dengan meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam belajar, penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan, berkurangnya kreativitas, dan isolasi sosial. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memiliki kesadaran dan kontrol diri dalam penggunaan AI, menjadikannya sebagai alat bantu dan bukan pengganti kemampuan pribadi. Pembelajaran berbasis AI sebaiknya tetap menekankan pentingnya berpikir kritis dan berkolaborasi secara langsung dengan orang lain. Demikian penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Saya Justin Lawrence Dan saya Anastasia Gracia Solistio mengucapkan terima kasih telah mendengarkan.